Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Novianti. Mungkin sebelum ini saya sudah perkenalan. Nah, dan untuk kompetensi dasar sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan masuk langsung ke eh, pembahasan yang pertama, yaitu tentang masa jenis. Nah, apa sih itu masa jenis? Nah, bagaimana sih contoh peristiwanya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, oke, sekarang kita cek dulu ya. Oke, di sini ada kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menerapkan pengukuran massa jenis dengan piknometer dan aerometer. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan konsep massa jenis, menuliskan rumus perhitungan massa jenis, dan yang terakhir adalah menghitung massa jenis zat. Tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, berdasarkan hasil penjelasan, peserta didik dapat menjelaskan konsep massa jenis dengan benar. Yang kedua, berdasarkan hasil penjelasan, peserta didik dapat menuliskan rumus perhitungan massa jenis dengan benar. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hasil penjelasan, peserta didik dapat menghitung massa jenis zat dengan benar. Oke, selanjutnya mari saya bahas tentang massa jenis. Apa sih itu massa jenis? Mungkin sebelumnya udah pernah dengar istilah ini waktu SMP di pelajaran fisika. Nah, saya juga untuk pertemuan sebelumnya udah sempat uh, men- apa, menginfokan kepada kalian untuk mencari tahu tentang apa sih itu massa jenis. Nah, oke, sekarang kita sama-sama lihat ya apa sih itu massa jenis. Jadi massa jenis itu adalah pengukuran massa setiap satuan volume zat. Semakin tinggi massa jenis suatu zat, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Artinya apa? Massa jenis rata-rata zat itu merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Zat atau benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi, misalnya air, akan memiliki volume yang lebih rendah daripada zat atau benda yang memiliki massa jenis lebih rendah. Misalnya minyak. Nah, sini perbandingannya adalah air dengan minyak ya. Oke, mungkin ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengapa sih minyak kalau di atas air, minyak itu selalu di atas air, maaf, ya apabila dituangkan ke dalam wadah yang sama. Nah, padahal kan kenapa sih selalu gitu ya, walaupun wadahnya mau kayak gimana pun, airnya berapa banyak pun, terus eh, minyaknya seberapa banyak pun, ya selalu posisinya si minyak itu selalu ada di atas air dan dia nggak selalu nggak bercampur gitu. Nah, tapi di sini saya mau jelasin bukan konsep tidak bercampurnya antara minyak dengan air, tetapi kenapa sih posisi minyak itu selalu ada di atas air? Oke, kita cari tahu ya jawabannya. Yuk, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini saya ada gambar segelas campuran, bukan campuran ya, ada dua zat yaitu minyak dan air. Saya nggak bisa bilang ini campuran karena memang mereka tidak saling bercampur. Nah, kita lihat di sini posisi minyak ada di atas air, atau kebalikannya ya, air berada di bawah minyak. Berdasarkan data ataupun berdasarkan referensi, minyak itu mempunyai massa jenis atau yang disimbolkan dengan Rho, yang akan saya bahas berikutnya tentang simbol massa jenis. Minyak itu memiliki Rho sama dengan 0,8 gram per centimeter kubik, atau apabila dikonversi ke dalam satuan kilogram per meter kubik adalah 800 kilogram per meter kubik. Sedangkan air mempunyai Rho atau massa jenis sebesar 1 gram per centimeter kubik atau sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Di sini titik itu menandakan koma ya. Nah, mungkin bisa kita lihat kalau dari data yang ada itu kita lihat bahwa Rho minyak itu lebih kecil daripada Rho air. Ya, kita bandingkan 800 dengan 1000. Jadi kalau diperkecil lagi itu menjadi 8 banding 10. Atau kalau diperkecil lagi menjadi 4 banding 5. Ya kan? Nah, bisa jelas terlihat bahwa Rho minyak itu lebih kecil daripada Rho air. Karena Rho minyak atau massa jenis minyak ini lebih kecil daripada air, maka posisi minyak itu selalu berada di atas air.
Jadi ya, udah terjawab ya, kenapa sih minyak itu posisinya selalu di atas air dan nggak pernah kebalikannya air berada di atas minyak. Oke, ya. Jadi nanti bisa nih kalau misalnya tiba-tiba ibunya nih di rumah lagi eh, lagi iseng nanya ke kamu, eh Nak, tahu nggak sih kenapa sih ibu tuh kenapa ya minyak itu selalu ada di atas air? Nah, ternyata kamu bisa menjelaskan nih setelah belajar ini. Ternyata ya memang massa jenis si minyak ini lebih kecil daripada air. Jadi ya mau digimanain pun pasti posisinya si minyak selalu di atas air. Oke, next ya. Kemudian untuk satuan massa jenis. Nah, mungkin udah pernah juga belajar sebelumnya bahwa simbol umum untuk massa jenis itu adalah rho atau seperti huruf P kecil dan ditulis rada miring ya. Nah, kemudian satuan massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, di sini ada penjelasan lagi di bawahnya. Untuk satuan SI massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Atau bisa dilihat simbolnya seperti ini, kilogram garis miring meter ada angka 3 di atas itu menandakan kubik, atau KG tanpa garis miring M kemudian ada pangkat minus 3. Oke. Nah, kemudian juga ada yang suka mencantumkan satuan massa jenis itu dalam yang satuannya CGS atau biasanya itu disebutnya gram per sentimeter kubik untuk satuan massa jenis dalam sistem CGS. Penulisannya adalah G garis miring sentimeter disingkat cm, kemudian ada angka 3 di atas atau superscript. Nah, kemudian kalau ditulis tanpa garis miring itu kalian harus menambahkan angka minus sebelum angka 3. Nah, kemudian yang perlu saya tegaskan adalah mungkin kalian sering uh, membaca atau di mana-mana itu kadang mencantumkan satuan gram itu ditulisnya GR. Nah, itu kurang tepat ya atau salah. Jadi kalau kalian mau menuliskan satuan gram itu ya gram lengkap GRAM, atau kalau mau lebih simpel ya cukup G kecil aja atau bukan huruf kapital ya. Jadi jangan sejak saya jelaskan ini ya, mungkin jangan lagi menulis gram itu dengan GR ya. Cukup G saja, atau kalau mau memang rajin banget, ya kalian bisa menulis dengan gram. Oke, paham? Nah, lanjut ya. Kemudian untuk rumus massa jenis, nah ini mungkin ya saya review juga ya untuk materinya. Di sini rho sama dengan massa per volume atau massa dibagi volumenya atau perbandingan antara massa suatu zat dengan volumenya. Nah, oke, nah untuk keterangannya kita tahu tadi rho adalah massa jenis dengan kilogram per meter kubik. Artinya, massanya dalam satuan kilogram, volume zatnya dalam satuan meter kubik. Nah, jadi nggak boleh kalau misalnya massanya itu gram, bawahnya volumenya dalam meter kubik, nggak boleh. Kalau kilogram itu pasangannya dengan meter kubik. Sedangkan kalau gram itu pasangannya dengan sentimeter kubik. Jadi kilogram per meter kubik, gram dengan sentimeter kubik. Nah, lanjut ke contoh soal ya. Di sini contoh soal yang untuk sederhana dulu. Ada volume air di dalam sebuah gelas ukur itu adalah 40 cm kubik. Nah, untuk gelas ukur nanti juga akan dipelajari bentuk gelas ukur di pelajaran PDPLK ya. Nah, sebuah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur. Oke, sehingga volume air di dalam gelas ukur tersebut menjadi 70 cm kubik. Mungkin kalian suka ya waktu masih kecil gitu kan main nyelup-nyelupin batu, ya itu kan pasti kalau misalnya ke dalam suatu wadah otomatis air di dalam wadah tersebut akan naik. Nah, itu karena kita memasukkan suatu benda gitu.
Nah, jika diketahui massa batu tersebut adalah 150 gram, kemudian tentukanlah massa jenis batu tersebut. Nah, hal yang kalian harus lakukan ketika ada soal hitungan dalam bentuk cerita, ya itu saya sangat menyarankan atau kadang-kadang saya mewajibkan ya untuk menulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Kenapa? Ketika kalian menuliskan diketahui, ditanyakan, jawab, itu kalian akan belajar menganalisis soalnya. Nah, jadi kalian tahu, oh, apa yang diketahui di soal, apa sih yang mau ditanyakan soal, dan apa yang harus saya cari atau saya hitung dari soal tersebut atau dari suatu masalah tersebut. Nah, di sini V1-nya adalah volume air atau sama dengan 40 cm3 volume air sebelum ditambahkan batu. Kemudian volume keduanya adalah volume batu yang volume air yang sudah ditambahkan batu. Ya kan? Nah, itu jadi 70 cm3. Nah, volume air yang naik itu akan menjadi volume dari batu tersebut dengan massa batunya adalah 150 gram. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih massa jenis batu atau raw batu? Nah, hal yang pertama adalah kita cari dulu volume batunya. Ya. Volume batu itu berarti kan volume batu plus air. Ini jangan sampai salah nulis ya. Jadi batu plus airnya itu sebagai subscript atau tulisan yang di bawah. Tulisan di bawah itu disebutnya subscript. Jadi dikurung ya. Jangan sampai kamu ada plusnya itu bakalan kegabung sama minus. Nanti kamu jadi bingung. Oke. Nah, jadi volume batu plus air ditanda kurungin dikurangi dengan volume air sebelum batu dimasukkan. Jadi 70 cm3 dikurangi 40 cm3 itu didapatkan volume batunya sama dengan 30 cm3. Nah, hal yang perlu saya tekankan adalah pentingnya penulisan satuan. Jadi jangan sampai angka aja. Jadi ketika kamu nih angka aja, ketika saya tanya, kamu menjawab 70 Bu, 70 apa? Ketika kamu bawa itu, misalnya nanti kamu ke lab 70 apa? 70 liter, 70 kilogram, atau 70 gram. Nah, itu akan berbeda ketika kalian mencantumkan satuan. Jadi penting banget satuan. Jadi yang dimaksud satuan ini misalnya nih volume batu sama dengan 30 cm3. Nah, cm3 itu adalah satuan. Artinya beda-beda. Kalau volume ya misalnya bisa cm3, bisa meter kubik, sedangkan kalau massa suatu zat bisa gram atau kilogram. Jadi ya hal yang terpenting jangan sampai lupa menuliskan satuan. Ya, jangan angkanya aja. Oke? Nah, itu setiap stepnya dituliskan satuannya. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita mencari atau menghitung massa jenis. Dapat dari mana? Dari perbandingan antara massa batu dengan volumenya atau massa batu dibagi dengan volume batu. Berapa tadi massa batunya? 150 gram. Dibagi dengan 30 cm3. Oke. Kalau menghitung yang angka yang mudah seperti ini, jangan pakai kalkulator. Jadi kamu tinggal coret aja tuh kan ada 0 atas sama bawah kan. 0-nya bisa dihilangkan. Kemudian tinggal 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 gram per cm3. Nah, jangan sampai salah satuan. Kalau misalnya gram pasangannya dengan cm3 dalam massa jenis. Nah, Bu, apa bisa dikonversi? Bisa. Jadi nanti dikonversi dalam satuan kilogram per meter kubik itu dapatnya 5.000 kilogram per meter kubik. Untuk pembahasan konversi satuan massa jenis akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.